Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum dilanjut, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nama lengkap Nabi Musa alaihi salam adalah Musa bin Imran bin Kahit bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ia diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 SM. Ia ditugaskan untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Namanya disebut sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Ia memiliki 2 orang anak, yaitu Gersom dan Eliezer, dan wafat di tanah Tih atau Gunung Nebo. Musa mendapat julukan Kalim Allah atau Kalimullah, yang artinya orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak jarang dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog antara seorang hamba yang sangat dekat dengan Sang Kekasih yang Maha Pengasih. Namun melihat julukan yang diberikan oleh Allah pada diri Musa, tampaknya Musa memang satu-satunya nabi yang memperoleh keistimewaan tersebut. Pada masa kelahiran Nabi Musa, Fir'aun membuat peraturan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Tindakan itu diambil karena dia sudah terpengaruh paranormal kerajaan yang menafsirkan mimpinya. Fir'aun bermimpi Mesir terbakar dan penduduknya mati, kecuali Bani Israel. Paranormalnya mengatakan kekuasaan Fir'aun akan jatuh ke tangan seorang laki-laki dari Bani Israel. Karena cemas, dia memerintahkan setiap rumah digeledah dan jika menemukan bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Setelah berusia 3 bulan, bayi laki-laki Musa dihanyutkan oleh ibunya, Yukabad, ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh tentara Fir'aun. Bayi Musa dimasukkan ke dalam sebuah peti sebelum dihanyutkan ke sungai Nil. Musa ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun, yang sedang mandi dan kemudian membawanya ke istana. Melihat istrinya membawa seorang bayi laki-laki, Fir'aun ingin membunuh Musa. Istrinya pun berkata, "Jangan membunuh anak ini karena aku menyayanginya. Lebih baik kita mengasuhnya seperti anak kita sendiri karena aku tidak mempunyai anak." Mendengar kata-kata dari istrinya tersebut, Fir'aun tidak sampai hati untuk membunuh Musa kecil. Setelah Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi rasul, maka beliau mengajak istrinya untuk berdakwah, termasuk terhadap permaisuri Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam mengajak Raja Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun marah dan menolak ajakan Nabi Musa alaihi salam. Karena merasa dirinya sendiri adalah Tuhan, Raja Fir'aun merasa mampu membuat dan memberikan apa saja yang diinginkan. Raja Fir'aun menantang Nabi Musa alaihi salam untuk mengalahkannya. Raja Fir'aun kemudian mengerahkan tukang sihirnya. Tukang sihir Fir'aun menunjukkan kemampuannya mengubah tali menjadi ular-ular kecil.
Namun, Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar. Ular besar tersebut kemudian memakan ular-ular kecil dari tukang sihir Raja Fir'aun. Akhirnya, tukang sihir Fir'aun kalah dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan serta mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Setelah melihat dan mengetahui bahwa tukang sihirnya dapat dikalahkan dan berbalik mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, maka Raja Fir'aun marah dan menyuruh tentaranya untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Mendengar perintah Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya melarikan diri hingga sampai di tepi Laut Merah. Nabi Musa alaihi salam kebingungan karena sudah tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi petunjuk kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Tiba-tiba air laut terbelah menjadi dua, sehingga di tengahnya terdapat jalan yang kemudian digunakan Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya untuk menyeberang. Raja Fir'aun dan tentaranya terus mengejar hingga ke Laut Merah. Setelah sampai di tepi laut, Nabi Musa alaihi salam memukulkan kembali tongkatnya lagi ke laut, sehingga air laut kembali bersatu. Raja Fir'aun dan tentaranya yang saat itu masih berada di tengah laut, akhirnya terhimpit dan tenggelam di Laut Merah. Dari kisah Nabi Musa alaihi salam kita dapat mengambil teladannya. Yang pertama, berani menegakkan kebenaran. Nabi Musa alaihi salam berani menentang kezaliman Raja Fir'aun dan mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam tidak pernah takut untuk menegakkan kebenaran Islam. Kedua, cinta tanah air. Nabi Musa alaihi salam sangat mencintai tanah air yang dihuni oleh kaumnya, yaitu Bani Israel di Mesir. Nabi Musa alaihi salam juga sangat mencintai kaum yang didakwahinya, sehingga beliau berusaha agar kaumnya atau pengikutnya tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun. Yang ketiga, bertanggung jawab. Tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nabi Musa alaihi salam rela bersusah payah agar tugasnya dalam berdakwah dapat terlaksana dengan maksimal. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.